Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Aprianto Terputrada, NIM 217611099. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Geographic System Informasi, Pencarian Lokasi Rumah Sakit dan Kantor Polisi berbasis Android. Latar belakang: teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang setiap saat mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek teknologi yang sedang berkembang adalah teknologi mobile pada perangkat telepon pintar, smartphone. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem informasi geografis, pencarian lokasi rumah sakit dan kantor polisi. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah di sini untuk peneliti yaitu membahas 27 lokasi rumah sakit dengan memanfaatkan teknologi GIS. Aplikasi ini juga membahas tentang 19 kantor polisi di wilayah tersebut yang sudah disediakan oleh GIS. Adapun tujuannya yaitu memudahkan serta mempercepat pencarian lokasi rumah sakit dan kantor polisi. Manfaat bagi masyarakat dapat lebih mengetahui secara detail lokasi rumah sakit dan kantor. Penelitian terdahulu, pengertian GIS saat ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spesial atau geografi yang berorientasi pada pengguna teknologi komputer. Dalam hubungannya dengan teknologi komputer, Arnov 1989 mendefinisikan GIS sebagai sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen, dan pemanggilan kembali, memanipulasi dan analisis data serta keluaran sebagai hasil akhir. Komponen utama sistem informasi geografis dapat dibagi ke dalam 4 komponen, yaitu perangkat keras, yaitu digitizer, scanner, central processing unit, CPU, hard disk, dan lain-lain. Tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka GIS dapat berfungsi sebagai bank data terpadu, sistem modeling dan analisis sistem pengelolaan yang bereferensi geografis, dan administrasi lokasi geografis. Definisi GIS yang lainnya yaitu sistem yang berbasiskan komputer atau CBIS yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Untuk komponen GIS terdiri dari 4 komponen, yaitu perangkat keras. Pada saat ini SIG sudah tersedia sebagai platform perangkat keras, mulai dari kelas PC, desktop, workstation, hingga multi-user suite yang bahkan dapat digunakan oleh orang secara bersamaan atau simultan. Sejarah perkembangan: pada tahun 1967 merupakan awal pengembangan GIS yang bisa diterapkan di Ottawa, Ontario oleh Departemen Energi, Pertambangan dan Sumber Daya, dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS. Digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengelola data yang dikumpulkan untuk inventaris tanah Kanada. Pengertian aplikasi. Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Kemudian ada peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Terdapat beberapa bentuk peta, yaitu peta yang tercetak dan peta digital. Peta yang tercetak biasanya dicetak di atas kertas maupun benda lain, sedangkan peta digital ditampilkan melalui komputer. Definisi Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat lunak mobile berbasis Linux
yang mencangkup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang baru untuk membuat perangkat lunak untuk ponsel atau smartphone. Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Service atau disingkat GMS, dan kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Sekitar September 2007, Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Telepon seluler ini diproduksi oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010. Pada 9 Desember 2008 diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android, AEM Holdings. Atheros Communication diproduksi oleh Asus Tech Computer Inc., Garmin Ltd, SoftBank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group PLC. Seri pembentukan Open Handset Alliance OHA mengumumkan produk perdana mereka, Android pertama mobile yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.0. Fitur Android, kerangka aplikasi itu memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen yang tersedia. Yang kedua, Dalvik mesin virtual. Mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat telepon seluler. Ketiga ada grafik di 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan pustaka OpenGL. Yang keempat, SQLite untuk penyimpanan data. Yang kelima, mendukung media, audio, video, dan berbasis format gambar. GSM, Bluetooth, 8G, 3G, 4G, dan Wi-Fi tergantung perangkat keras. Yang ketujuh, kamera, Global Positioning System atau GPS, kompas, NVC, dan accelerometer tergantung perangkat keras. Android Development Tools atau disingkat ADT. ADT adalah plugin yang didesain untuk IDE, Eclipse, yang memberikan kita kemudahan dalam mengembangkan aplikasi Android. Dengan menggunakan IDE Eclipse, dengan menggunakan ADT Eclipse akan memudahkan kita dalam membuat aplikasi project Android, membuat GUI aplikasi, dan menambahkan komponen-komponen yang lainnya. Begitu juga dapat melakukan running aplikasi menggunakan Android SDK melalui Eclipse. Dengan ADT juga kita dapat melakukan pembuatan pack Android atau aplikasi yang digunakan untuk distribusi aplikasi Android yang kita rancang. Global Positioning System atau disingkat GPS. GPS atau sistem pemosisi global merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan posisi di mana permukaan bumi dengan sinkronisasi sinyal satelit. Dengan bantuan GPS, seseorang dapat mengetahui posisi objek yang diinginkannya. GPS bekerja ketika sejumlah satelit yang berada di orbit bumi memancarkan sinyalnya ke bumi. Kemudian sinyal tersebut ditangkap oleh sebuah alat penerima yang nantinya diubah menjadi informasi berupa titik lokasi dari alat penerima tersebut. Geografis merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi ruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Itu menurut Wikipedia. Geografi lebih dari sekedar studi tentang peta. Geografi tidak hanya menjawab apa dan di mana di atas muka bumi, tapi juga mengapa di situ dan tidak di tempat lainnya. Kadang diartikan dengan lokasi pada ruang. Berikutnya Google Maps dan Google Map API. Menurut Mahdi dan Novianti, Google Map Service adalah sebuah jasa peta global virtual gratis dan online yang disediakan oleh perusahaan Google. Google Maps API adalah sebuah layanan service yang diberikan oleh Google kepada para pengguna untuk memanfaatkan Google Map dalam mengembangkan aplikasi. Google Maps API menyediakan beberapa fitur untuk memanipulasi peta dan menambah konten melalui berbagai jenis service yang dimilikinya.
serta mengizinkan kepada pengguna untuk membangun aplikasi enterprise di dalam website. Berikutnya ada pengertian use case diagram. Use case diagram adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case juga digunakan untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, beberapa macam tujuan use case yaitu ada 3: memetakan kebutuhan sistem, mempresentasikan interaksi pengguna dengan sistem, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Berikutnya ada activity diagram pencarian lokasi kantor polisi, di mana pengguna menjalankan aplikasi, kemudian mengarah kepada sistem, di mana sistem akan splash screen, kemudian menampilkan menu utama. Dari menampilkan menu utama, kemudian pengguna diarahkan untuk mengklik tombol pencarian lokasi kantor polisi. Ketika pengguna sudah mengklik tombol pencarian lokasi kantor polisi, sistem akan menampilkan menu lokasi kantor polisi. Kemudian pengguna akan mengklik salah satu lokasi kantor polisi. Sistem kembali membalas dengan menampilkan halaman peta satelit lokasi kantor polisi. Kemudian kembali kepada pengguna, klik lokasi kantor polisi. Sistem menampilkan logo Google Maps. Selanjutnya pengguna mengklik logo Google Maps dan sistem menampilkan halaman Google Maps navigasi. Untuk activity diagram pencarian rumah sakit, pengguna menjalankan aplikasi, kemudian sistem membalas dengan splash screen, kemudian menampilkan menu utama. Pengguna kembali mengklik tombol pencarian lokasi rumah sakit dan direspon dengan menampilkan menu lokasi rumah sakit. Kemudian pengguna kembali mengklik salah satu lokasi rumah sakit dan sistem menampilkan halaman peta satelit lokasi rumah sakit. Kemudian pengguna akan mengklik lokasi rumah sakit dan sistem menampilkan logo Google Maps. Pengguna mengklik logo Google Maps dan sistem menampilkan halaman Google Maps navigasi. Metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Alasan penelitian mengadakan penelitian di Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa di Sidoarjo ini belum ada SIG tentang pencarian lokasi kantor polisi dan rumah sakit. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2016-2017. Analisa kebutuhan. Aplikasi ini hanya bisa dijalankan pada smartphone Android minimal versi 4.4.4 atau KitKat. Alat dan bahan penelitian. Untuk alat membutuhkan laptop Lenovo dengan prosesor Intel Core i5 3230M, CPU 2.60 GHz, sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit, kemudian Android Studio, CorelDRAW X8 dan Java. Bahan penelitian, buku referensi tentang pemrograman Android, kemudian e-book dan artikel tentang Geographic Information System. Kemudian ada e-book dan artikel tentang Global Positioning System. Dan yang terakhir, artikel-artikel tentang aplikasi berbasis Android Geographic Information System. Analisis kebutuhan. Pada tahap analisis adalah menganalisa kebutuhan yang diperlukan, yaitu pengumpulan informasi tentang pencarian lokasi yang akan disampaikan melalui aplikasi. Dalam tahap analisis ini digunakan analisis masalah dan analisis media. Tahap perencanaan sistem. Dalam perencanaan dan pembuatan aplikasi media pembelajaran terdapat beberapa elemen pembangun utama. Ada 4. Yang pertama yaitu halaman awal, kemudian halaman utama dalam kurung main menu, yaitu kantor polisi dan rumah sakit. Yang ketiga, halaman bantuan berisi tentang bagaimana menjalankan aplikasi. Yang keempat, halaman tentang berisi tentang data diri pembuat aplikasi.
Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Selamat siang.